warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan, hari ini siapa yang mau pimpin doa? Oh ya, monggo silahkan Mas Agus. Siap, Kak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau presensi dulu. Apakah hari ini ada yang mau berangkat? Ada berapa anak yang berangkat? 5. Afwan Imaduddin. Ya. Sehat Mas Afwan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pagi hari ini saya kepengen kalian cek dulu diri kalian, apakah sudah rapi diri kalian. Silahkan dicek jilbabnya yang belum rapi, yang miring-miring, yang putra dasinya yang miring, silahkan dibenerin. Rambutnya sudah masuk semua? Ya, sudah. Kalau sudah, silahkan cek di sekelilingmu. Adakah sampah di sekelilingmu? Alhamdulillah, terima kasih atas kebersihan yang sudah kalian jaga selama ini. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Sebelumnya saya kepengen tanya dulu, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tingkatan lembaga peradilan. Oke, tingkatan lembaga-lembaga peradilan. Nah, kira-kira yang berkaitan dengan peradilan akhir-akhir ini apa kira-kira? Ada leslar juga, terus apa lagi selain suap, leslar, sambung, ada lagi korupsi, hakim agung ya ditangkap KPK. Oke, terus apa lagi? Hakim konstitusi kemarin diberhentikan, ya kan? Ya. Saya akan menyampaikan dulu terkait kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang nantinya mesti kalian capai. Jadi, nanti dengan kita belajar hari ini, kita akan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Nah, dengan begitu nanti harapannya apa? Kalian itu mampu menganalisis, juga mampu memberikan alternatif solusi terkait kasus-kasus penyimpangan peran lembaga peradilan. Cakupan materinya kita mau bahas tentang apa aja, ini dia. Yang pertama itu adalah peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Itu ada di lingkungan peradilan umum, ada di lingkungan peradilan agama, dan juga peradilan tata usaha negara serta peradilan militer. Nanti kita juga akan membahas peran dari Mahkamah Konstitusi. Ini adalah rancangan penilaian yang akan kita lakukan di dalam 2 pertemuan kita hari ini dan juga minggu depan. Silahkan kalian lihat dulu nih berita terkini yang terjadi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan mafia peradilan kini telah berkembang menjadi mafia hukum. Untuk mengetahui bagaimana sih pandangan kalian, pendapat kalian terkait bagaimana peran lembaga peradilan yang ada di Indonesia itu, silahkan kalian buka HP-nya. Ya, silahkan dicek link Mentimeter yang sudah saya bagikan. Silahkan kalian kemukakan pendapat kalian tentang lembaga peradilan. Mengawasi, menindak, mengadili, mengawasi, menindak. Oke, terus apa lagi? Oke, nanti yang menjawab kata-kata yang sama, kata-kata itu akan semakin membesar gitu. Artinya itu yang menjadi pendapat sebagian besar dari kalian. Oh ya, mengadili lagi nih sepertinya, sama menindak lagi. Oke, yang lainnya sudah belum? Oke, untuk lebih memperjelas sebenarnya peran lembaga peradilan di Indonesia itu apa dan seperti apa aturannya di dalam struktur lembaga peradilan di Indonesia itu, silakan kalian simak materi berikut ini. Dan mengawasi tingkah laku para hakim di pengadilan negeri di daerah hukumnya. Selain itu, pengadilan tinggi akan memberikan teguran petunjuk serta peringatan kepada pengadilan negeri
Jadi yang disebutkan di dalam video tadi ada peran-peran lembaga peradilan, ada pengadilan negeri, ada pengadilan tinggi, dan juga ada mahkamah agung. Dari video-video kasus yang tadi sudah saya tayangkan, kasus-kasus di dalam video tersebut yang disampaikan oleh Prof. Mahfud MD tadi, adakah yang ingin bertanya? Oh ya, silakan. Bagaimana kira-kira solusi yang tepat untuk mencegah penyimpangan peran dari lembaga peradilan? Oke, bagaimana kira-kira solusi yang tepat untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dari peran lembaga peradilan? Untuk menjawab pertanyaan dari Mas Rival, nanti kita akan melakukan diskusi kelompok. Nah, sebelum melakukan diskusi kelompok, kita bentuk dulu kelompoknya. Saya bentuk jadi ibu atau kalian yang mau membentuk kelompok? Ibu. Oke, kalau saya yang mau membentuk kelompok, nanti saya akan membentuk kelompok menjadi kelompok yang heterogen, artinya putra putri campur, tidak harus putra semua atau putri semua. Kita kelompok ya. Oke, kelompok 1 saya bacakan terdiri dari Afwan, Alia, Fairuza, Najwa, dan Rohatul. Silahkan kalian duduk berkelompok, tapi yang rapi ya, yang tertib ya. Oke, silahkan. Di sini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, silahkan. Sebelum kalian melakukan diskusi, saya mau jelaskan dulu terkait petunjuk pengisian LKPD. Jadi nanti saya akan membagikan ke masing-masing kelompok terkait lembar kerja peserta didiknya. Nanti silakan kalian masing-masing kelompok mendiskusikan. Mendiskusikannya tentang apa, Bu? Yang pertama terkait penyimpangannya. Kalian pakai HP, kalian cari tuh penyimpangan yang terjadi pada lembaga peradilan di Indonesia. Mahkamahnya atau peradilannya itu tidak adil. Kenapa tidak adil? Karena memberikan putusan yang seperti apa? Jadi penyimpangan. Terus dianalisisnya, kenapa kok itu dianggap penyimpangan? Itu tidak adil. Padahal peradilan seharusnya apa? Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Konsentrasi. Oke, tepuk tangan buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil lembar kerja peserta didik tentang kasus Heru Hidayat sebagai koruptor. Kenalkan, nama saya Agus Baktiar, nomor absen 2, dan teman saya. Nama saya adalah Mahfirul Lili, absen 21. Nama saya Adil Faro, absen 4. Nama saya Gita Fitria, absen 11. Nama saya Bila Kamelia, absennya 1. Ketidaksesuaian pihak. 2. Majelis hakim telah keliru dalam menerapkan hukum. 3. Majelis hakim telah keliru memahami objek perkara. Analisis satu putusan yang telah bermaksud menggagalkan pelaksanaan eksekusi putusan sebelumnya. Solusinya yaitu 1. Harus menjalankan tugas dengan baik. 2. Mempunyai prinsip seorang hakim di mana harus tahan terhadap godaan suap sebesar apapun. 3. Bersikap adil dalam membuat keputusan. Mengapa kasus tersebut bisa terjadi dan menurut kalian bagaimana cara atau solusi untuk mengatasi masalah itu? Sebelumnya izin menjawab atas pertanyaan dari Zafran. Kenapa kasus tersebut bisa terjadi? Sebenarnya karena kesalahan tentang tata kelola investasi dan risiko yang dilakukan oleh institusi keuangan yang melayani nasabah TNI, Polri, PNS, Kementerian Pertahanan atau ASABRI, dan nasabah umum Jiwasraya. Dan kayak tambahan lagi dari Mahkamah Agungnya itu kayak
nggak memegang itu prinsip hakim itu nggak bisa lepas kayak dalam mengambil keputusan itu karena tergoda akan uang akhirnya nggak adil gitu. Penyimpangan dari hakim agung terkait suap dan pungli di perkara Mahkamah Agung. Penyimpangan seorang hakim agung menerima suap dan pungli dari perkara yang terjadi di Mahkamah Agung. Analisisnya yaitu karena lembaga peradilan semestinya menjadi tonggak keadilan bagi bangsa Indonesia, bukan malah menerima suap dan pungli. Peradilan dan hukum yang semestinya berdasar bukti, tapi malah tercemari uang. Menambahkan saran ya dari saya, misalnya solusi buat itu Mahkamah Agung. Saran saya hakim agungnya itu diperiksa, terus nanti diberi hukuman gitu, biar nggak kayak orang yang terkena kasus tersebut, tapi hakimnya juga biar jerah kayak dia itu seorang hakim gitu, jadi harus benar-benar adil. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan. Tadi sudah kalian presentasikan semuanya terkait penyimpangan peran lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada yang mau menyimpulkan terkait pembelajaran kita pada pagi hari ini? Silakan. Saya mau menyimpulkan Bu, Ya. dari kegiatan pembelajaran 2 pertemuan kita dapat memahami bagaimana peran lembaga peradilan yang seharusnya, dan ternyata masih ada banyak penyimpangan juga. Oh ya, ternyata banyak juga peran-peran lembaga peradilan yang sudah kalian ketahui, tetapi juga nyatanya juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, saya mau melakukan penilaian terlebih dahulu. Nah, penilaiannya yang pertama kita penilaian antar teman dulu. Silakan nanti masing-masing kalian menilai teman kalian di presensi berikutnya. Jadi yang absen presensinya 1 menilai nomor 2, nomor 2 menilai nomor 3. Begitu juga selanjutnya, gitu ya. Yang presensi terakhir berarti menilai nomor 1. Silakan dibuka link Google Form-nya yang sudah saya kirimkan di grup WhatsApp. Nah, silakan dinilai teman kalian sejujur-jujurnya. Kemudian kita lanjutkan ke penilaian pengetahuan. Kita menggunakan kuisis. Ya tuh Mas Afan naik. Oke. Serpan udah selesai. Sudah, masih di peringkat pertama, tercepat dia. Silakan, ada yang mau merefleksi pembelajaran kita? Ada nggak? Silakan. Ya, monggo silakan Mbak. Yang keras ya Mbak ya. Menurut saya kalau kita pembelajarannya kayak gini itu lebih senang, terus lebih paham sama materinya. Kan tadi itu saya sebenarnya mau nggak mau tahu itu apa tentang peradilan, peran lembaga peradilan. Tapi karena kita kayak gini, jadi lebih menyenangkan gitu ya, lebih seru gitu, iya nggak bosan. Oke, baik, terima kasih Mbak Eti atas refleksinya. Semoga nanti kedepannya selain hari ini kita diskusi, presentasi dan main games kuisnya, semoga nanti kedepannya kita juga bisa menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan kalian juga lebih memahami apa itu peran-peran lembaga peradilan. Kemudian nanti ke depan kita di pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait perilaku-perilaku yang sesuai dengan hukum. Ya, mari kita tutup dulu pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Silakan, ada yang mau menutup doa? Oh ya, Mas Agus lagi. Silakan Mas. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.